Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview materi dengan topik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dengan kasusnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada part sebelumnya yaitu kasusnya untuk akuisisi dengan kepemilikan penuh. Langsung saja kita simak materi review yang akan saya sampaikan cikidau. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jika dalam pengakuisisian dengan kepemilikan sebagian, perusahaan pengakuisisi membeli saham suatu perusahaan dan memperoleh pengendaliannya. Tetapi pengendalian yang dia dapatkan itu tidak sepenuhnya 100%. Contohnya, dia mengakuisisi saham entitas anak semisal 80% atau 75%. Nah, sisanya itu merupakan milik kepentingan non-pengendali. Implikasinya muncul kepemilikan dari pihak lain yang kemudian dikenal dengan kepentingan non-pengendali. Nah, kepentingan non-pengendali ini adalah entitas yang memegang saham sisa dari yang tidak dimiliki oleh entitas kita. Entitas induk itu disyaratkan untuk menyajikan kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan, konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Munculnya kepentingan non-pengendali itu pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan pada jurnal eliminasi. Yang pertama itu konsolidasian dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Pada jurnal eliminasi, itu dimunculkan kepentingan non-pengendali. Hal ini berarti akun kepentingan non-pengendali itu bukan untuk dieliminasi, melainkan untuk dimunculkan, karena kepentingan non-pengendali itu kan merupakan bagian dari entitas anak. Untuk ilustrasinya itu kita masih menggunakan sama yang pada akuisisi dilakukan oleh PT Nusantara atas PT Andalas. Namun pada kasus ini PT Nusantara tidak mengakuisisi saham PT Andalas 100%, namun secara sebagian. PT Nusantara mengakuisisi saham PT Andalas seharga 900 juta rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Bisa teman-teman lihat di bukunya itu, buku akuntansi keuangan lanjutan pertama, Dwi Martani, itu di halaman 81, di sana sudah tertera laporan keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Nah, itu bagaimana kasusnya bisa sama? Walaupun di soal tertera nilai tercatat 1,2 miliar dari PT Andalas, sedangkan liabilitas yang dialihkan dari PT Nusantara untuk mengakuisisi PT Andalas itu 900 juta. Nah, berikut sebagai gambarannya akan ditunjukkan pada skema. Nilai akuisisi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali itu 900 juta yang diserahkan atau yang dialihkan oleh PT Nusantara kepada pemegang saham PT Andalas. Nah, nilai tercatat aset bersih dan PT Andalas sendiri terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Masing-masing nilainya 800 juta dan 400 juta. Total nilai tercatat aset bersih PT Andalas sehingga 1,2 miliar. Nah, karena di sini untuk kasusnya kepemilikan sebagian, porsi kepemilikan untuk ilustrasi pada contoh kali ini hanya 75%. Karenanya 1,2 miliar dari ekuitas PT Andalas itu 75%-nya itu dimiliki oleh PT Nusantara. Sehingga nilai tercatat atas kepemilikan yang diakuisisinya itu 900 juta hanya 900 juta, bukan 1,2 miliar. Karena PT Nusantara itu hanya mengakuisisi 75% ekuitas dari PT Andalas. Sehingga selisih atau diferensialnya itu 0. Didapat dari nilai akuisisi dan nilai wajar kepentingan pengendalinya 900 juta, dikurangkan dengan nilai tercatat atas kepemilikan yang diakuisisinya. Oleh sebab itu, dia sama dengan nilai tercatat ekuitas. Nah, kemudian kita lihat lagi pada buku di halaman 82, masih kita susun yaitu laporan posisi keuangannya sesaat setelah akuisisi. Bisa teman-teman lihat di halaman 81 buku akuntansi keuangan lanjutan pertama. Dan kita susun kertas kerja konsolidasiannya. Nah, barulah setelah menyusun itu, PT Nusantara akan mencatat transaksi atas akuisisi yang dia lakukan. Yang dia lakukan kepada PT Andalas dengan sebagai berikut.
jurnalnya di debit investasi pada PT Andalas 900 juta dan di kasnya itu 900 juta. Kas berkurang sementara investasi pada PT Andalasnya bertambah. Masih terkait dengan jurnal eliminasi untuk kasus pada akuisisi dengan kepemilikan sebagian juga diperlukan jurnal eliminasi. Adapun satu-satunya jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu adalah sebagai berikut. Di debitnya itu ada 2 akun, yaitu saham biasa PT Andalas dan saldo laba. Sudah kita ketahui bersama untuk akun ekuitas kedua saham ini, saham biasa dan saldo laba itu dikredit dan kita eliminasi di debit masing-masing 800 juta dan 400 juta. Kemudian kita mengeliminasikan investasi pada PT Andalas 900 juta. Nah, di sini timbul kepentingan pengendali 300 juta. Di sini kepentingan pengendali itu bukan dieliminasikan, tetapi dimunculkan karena jurnal eliminasi itu merupakan kepentingan juga dari entitas induk. 300 juta itu didapat dari mana? Sebelumnya kita hanya mengakuisisi 75%. PT Nusantara itu mengakuisisi 75%. Nah, sisanya itu 25% atau setara dengan nominal 300 juta yang mana itu merupakan kepentingan pengendali. Dan itu dieliminasi juga. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu kita masuk kepada konsolidasian dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan pada periode setelah akuisisi pertama melihat data dari neraca saldo entitas induk dan entitas anak. Bisa teman-teman lihat untuk kasus ilustrasi pada yang review part 2 ini di halaman 83 di buku akuntansi keuangan lanjutan pertama itu sudah ada neraca saldo dari masing-masing entitas baik PT Nusantara dan PT Andalas. Pasti dalam satu periode setelah melakukan akuisisi itu ditandai dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing kedua entitas. Semisal pembagian dividen ataupun perolehan laba. Nah, kemudian kita mencatatnya sesuai dengan proporsi kepemilikan. Mencatatnya ini mencatat dari pembagian dividen dan juga perolehan laba. Kemudian sebelum membuat jurnal eliminasi masih sama, kita membuat jurnal eliminasinya dulu. Tapi terlebih dahulu kita melakukan perhitungan jurnal eliminasinya. Barulah kita membuat jurnal eliminasi untuk pengakuan pendapatan dari entitas anak berupa perolehan dividen, pembagian dividen dan perolehan laba, dan ditambah jurnal eliminasi dari kepentingan pengendali. Kemudian jurnal eliminasi akhir dan menyusun kertas kerja konsolidasian serta laporan keuangan konsolidasian lengkap. Nah, berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi pada periode tahun pertama. Selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Nah, sedangkan PT Andalas sendiri mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak, sebesar porsi kepemilikannya atas PT Andalas, yaitu 75%. Nah, untuk mencatat transaksi pembagian dividen tadi yang diumumkan dan dibagikan oleh PT Andalas, jurnalnya itu yang dibuat oleh PT Nusantara sendiri, kas di debit bertambah 37.500.000, sedangkan di kreditnya itu investasi pada PT Andalas berkurang 37.500.000, sama dengan penjelasan yang saya sebelumnya. Mengapa investasi pada PT Andalasnya itu berkurang? Karena tidak adanya diakui adanya sumber daya keuangan yang keluar dari sumber daya keuangan yang keluar ataupun yang masuk dari PT Nusantara. Sama saja dengan dia melakukan transaksi dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kasnya 37.500.000 bertambah dan investasi pada PT Andalasnya itu tetap berkurang 37.500.000. Nah, adapun jurnal untuk mencatat transaksi perolehan labanya dari yang diumumkan oleh PT Andalas, investasi pada PT Andalasnya itu bertambah 150 juta dan bagian laba atas PT Andalasnya itu bertambah 150 juta. Nah, untuk pembagian dividen dan perolehan laba itu, kenapa itu tidak full 50 juta dan 200 juta? Karena di sini PT Nusantara hanya mengakuisisi 75%. Sehingga untuk pengakumulasiannya 75% dikalikan dengan
dividen yang dibagikan tadi yaitu 50 juta. Sehingga 75% dari 50 juta, 37.500.000. Begitupun dengan kasusnya untuk laba. Laba yang diperoleh oleh PT Andalas 200 juta, namun dikarenakan PT Nusantara hanya mengakuisisi 75%, sehingga diakui saja hanya 150 juta. Sama halnya dengan saat pengonsolidasian pada kepemilikan penuh, jurnal eliminasi perlu dibuat atas pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen, baik yang dilakukan oleh PT Nusantara maupun oleh kepentingan pengendali. Namun kita buat dulu perhitungan jurnal eliminasinya per 31 Desember 2015. Untuk saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 75% PT Nusantara dan 25% kepentingan pengendali, investasinya 900 juta sesuai dengan ilustrasi di awal. Non pengendalinya itu 300 juta, sedangkan modal saham dan saldo labanya masing-masing 800 juta dan 400 juta. Adapun laba bersihnya dengan masih rasio yang sama 75% PT Nusantara dan 25% kepentingan pengendali, dengan investasinya 150 juta untuk PT Nusantara dan kepentingan pengendalinya itu 50 juta. Itu didapat dari 25% dari 50 juta dari 200 juta laba yang diperoleh oleh PT Andalas, atau sisa dari 150 juta itu 200 juta dikurang 150 juta itu 50 juta. Nah, 50 juta itu milik kepentingan pengendali. Dan menambah saldo laba dari PT Andalas 200 juta. Dividen yang dibagikan 50 juta dengan proporsinya 75% dari PT Nusantara sehingga mengurangi investasi itu 37.500.000 saja, dan untuk kepentingan pengendalinya juga mengurangi dari investasi kepentingan pengendali, rasionya yaitu 25% dari 50 juta dividen yang dibagikan, atau 50 juta dikurang 37.500.000 itu hasilnya milik kepentingan pengendali 12.500.000, dan mengurangi saldo laba PT Andalas 50 juta. Sehingga saldo 1 Desembernya 2015 dengan porsi atau rasio 75 dibanding 25, investasi dari PT Nusantara bernilai 1.012.500.000 rupiah, sedangkan kepentingan pengendalinya 337.500.000 rupiah, dan modal sahamnya 800 juta dan saldo labanya 550 juta. Barulah kita masuk untuk jurnal eliminasi yang pertama, itu mengeliminasikan pengakuan dari laba dan juga pembagian dividen. Nah, yang pertama itu untuk labanya dari sisi PT Nusantara, pencatatannya yang pertama itu bagian laba atas PT Andalasnya dieliminasi 150 juta, dan di kreditnya itu dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Masing-masing dividen diumumkan 37.500.000 dan investasi pada PT Andalasnya 112.500.000. Sesuai dengan proporsi kepemilikan dari PT Nusantara yang hanya 75%. Selain itu juga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non pengendali. Di sini kepentingan non pengendali juga kita harus buat jurnal eliminasinya atas pengakuan laba dan juga pembagian dividen. Nah, bagian laba kepentingan non pengendali itu 50 juta harus dieliminasikan, dan dividen diumumkan 12.500.000 serta investasi kepentingan non pengendali itu 37.500.000 sesuai dengan proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atau sisa dari hasil yang bukan dimiliki oleh PT Nusantara. Selanjutnya itu barulah kita membuat jurnal eliminasi basic atau akhir untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Nah, jurnalnya itu saham biasa PT Andalasnya 800 juta, kemudian saldo labanya 400 juta itu di debit, dan di kreditnya itu investasi pada PT Andalas dieliminasi 900 juta serta dimunculkan kepentingan pengendali 300 juta. Barulah kemudian kita membuat kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangannya yang bisa teman-teman lihat di buku akuntansi keuangan lanjutan pertama Dwi Martani halaman 86 serta melanjutkan untuk laporan keuangan yang lengkap. Oke, sekian saja untuk review singkat dengan materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Pada kasusnya itu akuisisi dengan kepemilikan sebagian.
Jangan lupa untuk like dan juga share video ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai berjumpa kembali kepada saya di video review berikutnya. Bye-bye.